terbaru adalah banyak korban santriwati, di mana pesantren di seluruh Indonesia itu harus segera diteliti oleh Departemen Agama seperti permintaan saya untuk menjaga predator-predator urusan bawah perut itu. Pendeta abal-abal itu harus melek mata ya. Zaman sudah zamannya canggih, internet sudah di mana-mana, teknologi sudah canggih, tetapi tidak tahu kejadian di luar negeri yang ternyata lebih parah menimpa anak-anak. Sebanyak 216.000 anak-anak dirusak masa depannya oleh pastor-pastor di Perancis, di gereja Perancis. Pelecehan seksual itu disodomi, teman-teman ya. Oke sahabat, mudah-mudahan Abraham bin Moses melek dan mau membahas tentang ini. Jadi tidak hanya melulu fitnah sana fitnah sini, menjelek-jelekkan Islam, tetapi di dalam intern agama Abraham bin Moses sendiri lebih parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Viral Indonesia News. Untuk kabar terbaru hari ini kita akan kupas tuntas video kebohongan dari pendeta Abraham bin Moses alias Saifuddin Ibrahim yang masih hobi sekali tebar fitnah sana sini, menjelek-jelekkan Islam, tetapi dianya lupa, tidak mau berkaca, tidak mau mendengar, dan yang jelas hanyalah seperti kata di dalam tempurung ketika ada sebuah kejadian di belahan dunia sana yang notabene kejadian tersebut adalah sebuah pukulan berat bagi kekristenan, apalagi Abraham bin Moses yang menyandang pendeta dan suka memfitnah sana sini, menjelek-jelekkan, memframing Islam jelek. Tetapi pada dasarnya di ajaran Abraham bin Moses sendiri ternyata lebih parah tentang apa yang dia bahas di dalam topik ini, yaitu menuduh pesantren, tempat yang penuh dengan kemesuman dan lain sebagainya. Sungguh keji memang fitnah Abraham bin Moses ini, maka harus kita tampol ya. Oke sahabat, mari kita simak video dari Abraham bin Moses dan nanti kita juga akan tampilkan reaksinya. Jangan malu, jangan takut, jangan ragu untuk terus memberitakan kebenaran firman Tuhan walaupun itu pahit. Dikatakan oleh pendeta Saifuddin Ibrahim, katanya jangan takut memberitakan kebenaran walaupun pahit. Nah, seperti itu. Ada dua poin yang kita perlu garis bawahi di sini. Apa yang dikatakan oleh pendeta Saifuddin Ibrahim, memberitakan firman Tuhan atau mengabarkan Injil, itu semua adalah bullshit. Itu menurut pendeta Hendry Tan, karena dikatakan tidak akan mungkin dari mulut comberan, mulut Abraham bin Moses alias Saifuddin Ibrahim, tidak akan mungkin dalam waktu yang sama akan memberitakan kebenaran firman. Nah, itulah yang dikatakan oleh pendeta Hendry Tan beberapa minggu yang lalu. Artinya di sini Saifuddin Ibrahim tidak memberitakan firman tetapi menistakan agama Islam. Dan poin yang kedua, ketika Abraham bin Moses mengatakan jangan takut memberitakan kebenaran, memberitakan firman walaupun pahit. Nah, ini jelas mengadopsi di dalam hadis Rasulullah SAW. Pernyataan Abraham bin Moses tersebut mengadopsi hadis, bunyinya begini: ulil haqqo walau kana murron, katakanlah yang jujur, katakanlah yang benar walaupun pahit. Statement itulah yang tidak diketahui oleh umat Kristen, tetapi umat Islam tahu kalau Abraham bin Moses alias Saifuddin Ibrahim tersebut mengemis dalil hadis untuk membenarkan apa yang diucapkan oleh Saifuddin Ibrahim sendiri, karena dalil seperti itu kemungkinan tidak ada di dalam Bible
Saifuddin Ibrahim. Nah sahabat, mari kita lanjut. Walaupun harus kita berada di dalam kesulitan yang berat untuk menceritakan setiap kebenaran firman Tuhan. Berita yang terbaru adalah banyak korban santriwati, di mana pesantren di seluruh Indonesia itu harus segera diteliti oleh Departemen Agama seperti permintaan saya untuk menjaga predator-predator urusan bawah perut itu yang merusak kaum wanita Indonesia. Jika Pendeta Abraham bin Moses selalu menyinggung-nyinggung pondok pesantren, katanya tempat cabul, seperti yang difitnahkan baru saja tadi, tetapi jika tidak mengemukakan bukti, tidak menunjukkan bukti, ya tidak usah dipercaya. Itu artinya yang namanya pendeta abal-abal, si badut murtadin itu hanyalah ngibul, bohong belaka, ngomong tanpa ada bukti. Nah sekarang yang sudah realita saja ya, kalau sebenarnya Abraham bin Moses alias Saifuddin Ibrahim, si pendeta abal-abal itu mau melek atau mau membuka matanya, pasti akan kaget mengetahui ada 216.000 anak jadi korban pedofilia di gereja Prancis. Nah ini ada juga reaksi dari Paus Fransiskus. Ini berita valid ya sahabat, karena kita ambil dari Liputan 6 ya, dengan tajuk 216.000 anak. Sungguh sangat luar biasa, 216.000 anak. Ini sungguh sangat luar biasa, dan Abraham bin Moses harus tahu ini ya, harus tahu ya Abraham bin Moses itu, biar tidak mulutnya tidak fitnah, tidak ngibul, itu makanya harus banyakin piknik itu loh. Oke sahabat, Komisi Investigasi Independen di Perancis mengungkap bahwa 216.000 anak-anak menjadi korban pelecehan seksual di gereja Katolik negara itu. Laporan itu melingkupi tahun 1950 sampai 2020. Nah sahabat, ternyata korban sebanyak itu, yaitu 216.000 anak-anak, itu tidak ujuk-ujuk atau tidak saat ini muncul begitu saja. Ternyata inilah gunung es ya, bola salju ataupun bom waktu yang sedang meledak sekarang ini. Ternyata kejadian yang menimpa 216.000 anak-anak korban pelecehan seksual di gereja Katolik di Prancis itu sudah berjalan atau sudah ada sejak tahun 1950 sampai data masuk tahun 2020. Artinya sudah 70 tahun baru terungkap, dan hasilnya sungguh sangat mencengangkan dengan korban 216.000 anak-anak. Bagaimana kalau seandainya para orang tua membayangkan itu adalah anaknya? Bagaimana masa depan anak-anak tersebut sudah dirusak di atas kasus pelecehan seksual di gereja Katolik di Prancis tersebut. Tahta Suci Vatikan telah menerima laporan ini. Paus Fransiskus mengaku merasakan kesedihan atas luka-luka para korban. Ia mengapresiasi para korban pedofilia yang berani angkat suara. Dilaporkan Vatikan News pada hari Rabu tanggal 6 bulan Oktober 2021. Direktur Pers Tahta Suci Vatikan Matteo Bruni juga berkata Paus Fransiskus ingin gereja Prancis bertobat. Nah, jadi ini Paus Fransiskus ingin gereja Prancis bertobat.
kok bukan pastornya ya yang disuruh bertobat, malah menginginkan gerejanya yang bertobat. Jadi setelah menyadari realita yang mengerikan, nah mengerikan katanya, itu yang bilang orang dari Vatikan sendiri ya, Direktur Pers Tahta Suci Vatikan, yaitu Matteo Bruni. Jadi setelah menyadari realita yang mengerikan ini, pihak gereja bisa mengambil jalan penebusan. Waduh, lah ini kalau sudah penebusan udah mentok ini kayaknya udah tidak ada dosa. Paus Fransiskus juga mengirimkan doa kepada umat di Prancis, terutama kepada pihak korban, agar diberikan rasa kenyamanan, konsolasi, dan mukjizat penyembuhan dengan keadilan, imbuh Bruni. Nah sahabat, sungguh sangat luar biasa ini ya. Komisi independen ini adalah inisiatif dari Bishops Conference of France atau CEF dan Conference of Religious Men and Women of France atau COREF pada tahun 2018. Mereka bertujuan mengungkap fakta tentang kasus-kasus pedofilia di gereja Katolik antara tahun 1950 sampai tahun 2020. Independent Commission of Sexual Abuse in the Church atau CAC ini dipimpin oleh Jean Marshall, mantan wakil presiden Council of States. Ia menyerahkan laporan ini kepada Uskup Agung Eric de Moulins Beaufort of Rennes atau pemimpin CEF dan Suster Veronique Margron atau presiden COREF. Nah, data-data sudah masuk semua dan mereka akui bahwa memang kejadian itu realita atau nyata adanya. Perwakilan korban François de Vaux mengaku merasa dikhianati atas budaya diam dan disfungsi sistemik yang ia hadapi. De Vaux lantas meminta adanya reformasi radikal di dalam gereja serta mengapresiasi kerja komisi independen ini. Nah ternyata ada juga radikal di dalam gereja di Perancis tersebut ya. Dan karena sistemnya itu dikhianati atas budaya diam. Nah ini maksudnya apa? Jadi selama ini memang disembunyikan. Nah itulah sahabat ya, yang seharusnya Ibrahim Saifuddin atau pendeta abal-abal itu harus melek mata ya. Zaman sudah zamannya canggih, internet sudah di mana-mana, teknologi sudah canggih, tetapi tidak tahu kejadian di luar negeri yang ternyata lebih parah menimpa anak-anak. Sebanyak 216.000 anak-anak dirusak masa depannya oleh pastor-pastor di Perancis, di gereja Perancis. Pelecehan seksual itu disodomi teman-teman ya. Oke sahabat, mudah-mudahan Abraham bin Moses melek dan mau membahas tentang ini. Jadi tidak hanya melulu fitnah sana fitnah sini, menjelek-jelekkan Islam, tetapi di dalam intern agama Abraham bin Moses sendiri lebih parah.